Cinta segitiga. Di sebuah makam di malam hari yang dingin, seorang pria berjalan dengan sebuah buket bunga besar di tangannya. Ia duduk di makam itu, mengganti semua bunga yang layu dengan bunga yang baru. "Hai sayang, bagaimana kabarmu? Pasti dingin kan malam ini?" "Ya, aku pun merasakannya. Ini jaket untukmu." Pria itu memasangkan jaket di batu nisan itu. "Kau pasti tahu jika dia sudah mendapat yang baru, mereka saling mencintai, bahkan sangat sulit untuk dipisahkan. Aku sudah berusaha tapi memang tak bisa," ucapnya. Air matanya mengalir meski tak begitu deras. Ia mengusapnya dengan salah sapu tangan putih, pemberian gadis itu padanya. Sapu tangan yang selalu ada dalam saku jasnya. Sapu tangan yang takkan pernah ia pinjam pada siapapun, meski seorang gadis menangis berlinang air mata di dekatnya. Sam, Pani, dan Rai terlibat sebuah cinta segitiga kala itu. Pani begitu menggilai Rai, sedangkan Sam begitu mencintai Fanny. Semua apapun Pani lakukan untuk Rai, dan Sam selalu membantunya dari belakang. Ya, semua demi cinta Sam padanya. Ia sanggup menahan sakit hatinya sendiri asalkan Pani bisa tertawa bahagia, meski bukan karenanya. "Aku rindu senyummu lagi, Van. Aku rindu ceria dan semua harapanmu tentang hari esok. Meski senyum dan ceria itu bukan untukku, dan semua harapanmu adalah ketika kau bahagia bersamanya. Van, kau tahu, aku juga sudah berusaha agar Rai tak pernah melupakanmu, agar Rai selalu memberikan cintanya untukmu, tanpa pernah membuka hati pada yang lain, tapi gagal, sesalnya." "Kau pulang tengah malam lagi?" sambut Rai ketika Sam masuk ke dalam rumah. "Kau menguntitku? Aku hanya bertanya kenapa kau dari mana?" "Rai, aku punya urusanku sendiri, aku juga butuh privasi, Rai," ucap Sam. Tatapannya menggambarkan sesuatu, meminta agar Rai tak terlalu mencampuri urusannya. Rai hanya tersenyum. Ia merangkul pundak Sam dan mengajaknya duduk dengan santai di sofa. "Kau tak tidur, ini sudah tengah malam, atau ada sesuatu?" "Hanya ingin tanya bagaimana Fanny, aku mencari fotonya di kenangan kita, tapi tak ada." "Kenangan?" "Ya, aku menemukan beberapa album di lemari, tapi tak ada satupun foto tentangnya." "Ah, kau membuangnya?" ucap Sam tampak sedikit gugup. "Untuk apa?" Rai menyipitkan matanya. "Ah, aku tak paham dengan itu, hanya kau yang tahu." Gugupnya bertambah, bahkan wajahnya sedikit pucat. Ia tak terlihat seperti Sam pada biasanya saat ini. Rai tak banyak bertanya lagi. Ia menggelengkan kepalanya, meminta Sam kembali ke kamarnya. Sam pun menurut dan langsung berlari naik tanpa mau menoleh lagi. "Aku membuangnya?" "Tidak Sam, kau yang mencurinya," senyum Rai di ujung bibirnya. Rai segera kembali ke kamar. Ia menatap Aida yang sudah begitu lelap di ranjangnya. Ia membelai rambutnya dengan lembut dan sesekali mengecupnya dengan penuh cinta hingga Aida membuka matanya. "Ada apa?" "Tidak, tidurlah," peluknya dengan erat. Sam merebahkan tubuhnya, membuka dompet dengan foto Pani di sana. Ia memeluk foto itu lalu meringkuk memeluk bantal gulingnya. Terasa seperti sebuah tangan memeluknya dari belakang. Terasa dingin membuat bulu kuduk Sam merinding. "Fanny," lirihnya. "Aku rindu Kak Sam. Bukankah Kak Sam juga suka jika Fanny peluk?" "Aku sangat menyukainya andai ini nyata," harapnya. "Nyata?" Fanny selalu nyata dalam pikiran Kak Sam. "Kenapa kakak gemetar?" "Kakak takut," ucapnya lembut. Sam tak berkata apapun. Ia hanya tetap diam dengan hati yang perih, tanpa mampu membalik badan membalas pelukan itu. Bayangan itu terasa nyata, sesekali menenggelamkan wajahnya di tengkuk leher Sam. Sam sadar jika itu hanya halusinasinya, tapi ia tak ingin melewatkan momen yang baginya indah itu. Tahukah betapa tersiksanya Sam saat ini? Bahkan Sam kembali menitikkan air matanya, tanpa mampu bersuara sama sekali. "Pani, Hicks," tangis Sam dalam tidurnya, sadar hanya mimpi. Ia bagai tak ingin terbangun lagi. Kak Sam," Mei mengetuk pintu kamar itu. Sam membuka matanya terasa begitu lengket dan berat, bahkan ia merasa matanya sedikit sembab. "Siapa? Ada apa?" jawabnya dari kamar. "Mas Tono, Mas Rai panggil, katanya suruh keluar sarapan bareng," ucap Mei. "Ya, sebentar lagi keluar," jawabnya datar.
Oke, Mei duluan. Balas Mei, ia pun berlari turun menghampiri yang lain di meja makan. Bisa pelan gak? Kamu itu udah dewasa, jangan seperti anak kecil lagi. Tegur Mami Bian dengan tatapannya yang tajam. Lari dari atas ke bawah, apanya yang anak kecil? Emang harus kayak tante yang so anggun dan berkelas, tapi diri sendiri merasa terkekang? Lawan Mei. Kamu? Mami Bian berdiri dengan menyentilkan 2 jari pada Mei. Bukan takut, Mei justru berkacak pinggang seolah menantangnya. Mei udah, tegur Aida. Keributan terhenti ketika Sam turun, namun ia seolah tengah mencari sesuatu, seperti ada yang hilang dan begitu penting baginya. Kau cari apa? Tanya Rai. Tidak, aku tak mencari apapun. Ayo sarapan, ajak Sam dengan wajahnya yang masih tampak gamang. Album foto penuh kenangan. Kau mencari ini, Sam? Tanya Rai ketika Sam datang ke ruangan Rai sesuai panggilannya. Rai mengeluarkan sebuah album foto dari lacinya, beserta sebuah buku berisi catatan yang selama ini ia simpan di perpustakaan rumahnya. Album itu berisi semua foto Fanny, semua foto yang seharusnya bersama. Ia potong dan ia kumpulkan menjadi satu koleksi. Rai, kau, tatap Sam dengan mata nanar. Kau terkejut. Ya sama, aku juga terkejut ketika aku mulai mengingat semuanya. Rasanya ingatan ini ingin kembali kuhapus, agar aku tak pernah tahu semua terjadi. Ucap Rai berdiri dan menghampiri Sam. Kau yang mencintai dia, bukan aku, bisiknya di telinga Sam yang wajahnya mulai tegang. Tangan Sam gemetar, wajahnya pun seketika pucat masih dengan buliran keringat menetes di dahinya. Sam bersimpu dan membuka album foto itu satu persatu. Kenapa kau bohong? Apa karena aku lupa? Apa karena itu kau bersikeras memintaku operasi? Kau ingin agar aku lupa selamanya, meninggalkan Nur dan selalu turut semua maumu. Itu yang kau mau? Rai, hentikan Rai. Jawabnya lemah dengan segala suara tertahan perih. Sejak kapan kau ingat semuanya? Aku yang harus bertanya, Sam, kenapa kau lakukan itu? Kau pikir Mami yang selalu terobsesi padaku, memintaku agar selalu menuruti apa maunya? Tapi kenapa kau? Tiffany menyukaimu. Ya, aku tahu dan kau mencintainya, benar? Deb mengangkat bagian pinggang celananya lalu berjongkok untuk menatap wajah Sam yang sedari tadi tertunduk lemah, terus menatap foto gadis manis itu. Ia seusia Aida dan Mei jika masih bertahan hidup di dunia ini. Sam menangis sejadi-jadinya bersimpuh menggenggam salah satu foto Fanny dengan begitu erat, nyaris basah dengan air matanya yang begitu deras. Deb masuk mendengar semua kegaduhan yang terjadi di sana bersama Mona. Rai, apa yang? Tangan Rai menggenggam pertanda agar Deb tetap diam di tempatnya. Sam, kau mencintainya, kenapa tak memperjuangkannya? Kenapa kau berikan dia padaku hingga ia sendiri putus asa dan pergi? Dia tersenyum ketika menatapmu, Rai. Dia begitu bahagia ketika sedang membicarakanmu. Apapun temanya, dia selalu semangat mencari semua mengenai dirimu. Lantas, kau rela diam di antara kami? Pekiknya histeris membuat Deb semakin cemas padanya. Apa aku harus memaksanya kehendak dan membuatnya kecewa, Rai? Kau tak tahu bagaimana di posisiku. Tidak ketika bersamaku, tapi selalu kau yang ia bahas. Sam tampak semakin frustasi dengan semua keadaan dirinya. Kau ingat surat itu? Ia bahkan tak mampu berkata-kata hanya untuk merayumu. Dia memintaku merangkainya, lalu kurangkai kata itu dengan begitu indah. Itu dari hatiku untuknya, tapi ia berikan padamu. Dev menitikan air mata di belakang sana, merasakan sakit yang Sam rasakan saat itu. Memang benar Fanny begitu menyukai Rai hingga menyimpan semua foto Rai di kamarnya. Tapi Dev pun kini merasakan bagaimana ketika rasanya menjadi Sam, mencintai tanpa bisa memiliki sejak awal pertemuan. Kau memintaku menurutimu agar aku tak pernah menerima hati yang lain, agar aku tak pernah mencintai yang lain? Tidak, kau milik Fanny, kau tak boleh menyakiti hatinya, Rai. Aku yang tak rela, aku tak rela. Frustasi Sam semakin menjadi-jadi. Kali ini Dev datang dan langsung memeluknya dari belakang. Ia bahkan tak segan mengecup Sam, berusaha menenangkan hatinya.